Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diana Laili Fitri, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Galun Rohim, NIM 2021-53075, akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan studi kasus UMKM toko pakaian Kiasok Kudus. Kita lanjut saja. Next. Ini objek penelitian. Objek penelitian kita meneliti di toko pakaian Kiasok Kudus. Objek yang ditelitinya satu, produknya, time manajemennya, strategi pemasarannya, pelayanan toko, dan manajemen keuangannya. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Yang pertama adalah time management yang buruk. Permasalahan yang dihadapi toko satu, time management yang buruk. Time management ini sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu usaha. Lalu selanjutnya ada sepinya pembeli, apalagi di masa COVID-19 ini diberlakukan PPKM, maka toko banyak yang mengalami sepi pembeli. Kalah saing juga dengan online shop. Lalu masalah produk ini ada keterlambatan. Yang pertama, yang kedua ada kerusakan produk. Lalu yang keempat adalah kurang promosi. Yang kelima adalah buruknya manajemen keuangan. UMKM toko pakaian Kiasok biasanya dianggap kecil, tapi biasanya pemilik itu menganggap kecil sehingga tidak melakukan pencatatan. Tapi pencatatan itu penting ya untuk mengetahui untung dan rugi suatu usaha. Terus solusinya apa? Untuk time management buruk, solusinya ada absensi. Nah, ini. Yang kedua, sepinya pembeli online shop, ya. Promosi. Ya, kalau ini kurang promosi. Lalu ini masalah produk. Tentunya ada sortir, seleksi produk. Lalu selanjutnya adalah manajemen, baik manajemen keuangan, manajemen pembuatan laporan keuangan, laporan pembelian, laporan penjualan. Nah, itu ada di sini. Solusinya dibuat seperti itu. Lalu solusinya, gabungan dari semuanya, solusinya apa? Satu, saya membuat aplikasi yang bernama Kialwis On, di mana dalam aplikasi ini akan mencakup absensi, online shop, manajemen kedatangan produk, lalu juga ada pencatatan, laporan, dan lain-lain. Ini sistem FOD-nya, FOD toko pakaian Kiasok. FOD-nya yang pertama, pemilik toko memerintahkan pembuatan dokumen pemesanan kepada karyawan. Lalu karyawan membuat dokumen pemesanan. Lalu dihasilkanlah dokumen pemesanan. Ada dua. Yang pertama diarsipkan, yang kedua dilanjutkan ke proses. Dokumen satu diarsipkan, dokumen kedua diserahkan ke distributor. Distributor mencatat pesanan. Lalu yang kedua dokumen diarsipkan oleh distributor. Ya, distributor menyiapkan pesanan, distributor mengirim pesanan ke pemilik toko, karyawan melakukan pencocokan data, lalu ada data salah. Jika data salah, maka
langsung ke menyiapkan ini. Kembali lagi ya ini. Jika data benar, maka langsung ke menerima pesanan. Karyawan melakukan penyortiran pakaian. Jika ditemukan pakaian yang rusak, dia ini kembali lagi, distributor kembali menyiapkan pesanannya. Jadi kembalikan ini. Nah, jika kondisinya baik, maka dilakukanlah pembayaran. Pemilik toko melakukan pembayaran dan dilanjutkan ke proses nomor 3. Distributor menerima pembayaran. Selanjutnya, karyawan menjual produk. Nah, menjual produk, ini lanjut ke proses keempat. Pembeli membeli produk, lalu pembeli membayar. Nah, setelah membayar, menerima pembayaran karyawan, lalu membuat nota. Hasilnya dokumen nota ini. Lalu ini apa ya? Oh ini nota selesai. Sudah itu. Nota diserahkan ke pembeli ini maksudnya ya. Selesai. Prosesnya selesai. Lanjut ke konteks diagram. Ini adalah sistem baru. Jadi tadi adalah sistem lama dan sekarang adalah kita buat sistem baru untuk yaitu pada sistem informasi Kia Always On ini. Yang pertama, pelayan toko ini untuk pelayanan toko ya. Pelayan toko melakukan login. Sebelum login, tentunya pemilik toko memasukkan data username and password, data pelayan, baru bisa melakukan login. Karyawan melakukan absen, karyawan mengisikan data kedatangan produk, karyawan mengisikan ID produk, karyawan upload produk, karyawan konfirmasi pesanan. Nah, semua itu tadi diproses oleh sistem yang nanti akan menghasilkan laporan absensi, laporan penjualan, laporan stok produk. Dan juga menghasilkan resi untuk pelayan toko, karena tadi ini kan konfirmasi pesanan, kalau sudah dikonfirmasi keluarnya resi, lalu resi atau resi, lalu karyawan mendapatkan data produk. Oke, mana ini? Selanjutnya adalah DFD, data flow diagram. Yang pertama kita bagi sistem Kia Always On itu menjadi 5. Yang pertama adalah sistem login, yang kedua absensi, yang ketiga manajemen kedatangan produk, yang keempat kasir, yang kelima online shop, yang keenam laporan. Yang pertama login. Login ini membutuhkan apa? Ya, login itu membutuhkan data username, data pelayan dari pemilik toko. Ini tak pindah bisa enggak ya? Ini. Ya. Pemilik toko ini memberikan data tadi ya, username, password, lalu data karyawan dimasukkan ke sistem. Baru pelayan baru dapat melakukan login. Sudah. Lalu dari hasil login tersebut akan tersimpan apa? Akan tersimpan data karyawan, data username dan password. Nah, terus selanjutnya apa? Proses absensi. Proses absensi ini membutuhkan apa? Membutuhkan apa? Data pelayan, ya, data karyawan atau data pelayan. Butuhkan di sana untuk proses absensi. Barulah pelayan toko melakukan absensi. Dari proses absensi dibutuhkan dihasilkan data absensi. Ya, dihasilkan data absensi. Lalu selanjutnya adalah proses manajemen kedatangan produk. Manajemen kedatangan produk ini membutuhkan input data dari pelayan, data kedatangan produknya. Diinputkan ke sistem. Dan selanjutnya akan menghasilkan apa? Sistem otomatis mengolah data menjadi ID produk. Lalu stok produk, data tersimpan data stok produk. Selanjutnya adalah sistem kasir. Sistem kasir ini membutuhkan apa tadi? ID produk, konfirmasi pesanan, lalu stok produk, data stok produk.
lalu diolah dalam sistem, menghasilkan data yang namanya data penjualan. Data penjualan diolah lagi, menghasilkan yang namanya resi. Ini ya, resi. Selanjutnya ada online shop. Pada online shop ini membutuhkan data penjualan. Ya, ini penjualan. Data penjualan online shop. Lalu membutuhkan ini juga stok produk. Ya. Lalu selanjutnya pelayan toko melakukan upload produk. Di sini di online shop ini membutuhkan upload produk. Penjualan ya udah. Udah. Konfirmasi, oke. Lalu selanjutnya laporan. Pada laporan ini membutuhkan apa? Yang membutuhkan tadi data, mulai data penjualan, data stok produk, data absensi, ya. Lalu juga itu semua diolah menjadi laporan. Yang pertama menjadi laporan absensi, laporan penjualan, laporan stok produk yang akan dikirimkan, semua itu tiga itu akan dikirimkan ke pemilik toko. Dan selanjutnya laporan juga menghasilkan pada sistem laporan ini juga menghasilkan data produk yang akan dikirimkan kepada pelayan toko untuk mengetahui berapa stoknya. Lalu selanjutnya ada HIPO. Ini level 0-nya ini sistem informasi key always on. Satunya ini ada login, absensi, manajemen pendataan produk, kasir, online shop, lapor. Selanjutnya ada desain input. Pada desain input yang pertama ada halaman login. Di sini ada halaman login. Halaman login ini kenapa masuk ke desain input? Karena dia memasukkan username and password untuk dapat login. Nah, baru nanti diklik login, lalu beralih ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya halaman apa? Halaman menu, di mana di sini terdapat menu pilihan. Sistem-sistem pilihan yang dapat digunakan oleh aplikasi tersebut apa? Kita menggunakan aplikasi ini untuk apa? Ini di sini ada pilihannya. Absen, kasir, manajemen kedatangan produk, online shop, dan data produk. Oke, lanjut kita ke selanjutnya. Oh iya, ini. Oh, ini dulu ya. Kenapa ini masuk input? Ya, karena ini memasukkan ya. Kita pilih, klik, kita pilih absen. Nah, berarti kita masukkan pilihan absen. Nah, itu namanya input. Bukan outputnya. Outputnya kalau jadi monitor ini. Lalu selanjutnya desain input selanjutnya adalah absen karyawan. Yang pertama ini ada masukkan nama. Ini sebenarnya pilihan nama, ini ada panah ke bawah, ini bisa diklik lalu muncul pilihan nama, tinggal diklik. Lalu selanjutnya pengaturan tanggal dan jam. Ini. Lalu selanjutnya adalah pilihan, apakah dia hadir, sakit, izin, bolos atau lain-lain. Baru setelah itu baru klik submit untuk lanjut, untuk kita selesai absen. Selesai absen maka akan kembali lagi ke menu utama. Lalu selanjutnya adalah tadi kita di sini di pilihan ini ada yang namanya manajemen kedatangan produknya. Oh ini. Nah, ini manajemen kedatangan produk. Di sini membutuhkan input foto produk ya, dimasukkan. Ini untuk menghindari tadi ya masalah kerusakan barang lah. Nah, itu untuk menghindarinya ini. Lalu nama produknya apa? Dimasukkan. Kondisinya seperti apa? Baik atau rusak? Ini dipilih. Ini ada pilihannya sebenarnya. Lalu simpan. Jika nanti rusak, maka kita bisa return. Nah, kalau kita klik return, nanti akan muncul input. Nah, inputnya apa? Nanti. Lanjut ke ini, kasir. Selanjutnya sistem kasir. Di sistem kasir ini kita tinggal memilih ID produknya. Dan selanjutnya langsung otomatis muncul harga produknya.
Lalu kita cetak. Cetaknya cetak apa? Cetak nota. Ya, nota pembelian. Cetak nota pembelian. Notanya seperti apa? Nanti itu masuknya output. Lalu selanjutnya online shop. Online shop ini ada dua. Yang satu upload produk, yang satu konfirmasi pesanan. Ya. Kita upload produk ini butuh ID produk, ini. Kita ini jumlahnya ya. Nah, stoknya ya. Stoknya. Nih berapa. Kalau kita mau klik upload. Klik upload. Langsung upload ke online shop-nya. Lalu selanjutnya ada konfirmasi pesanan. Nah, ini kalau ada pesanan masuk, nah ini nama Galuh, alamat Kudus, nama produknya ini, kualitas kitanya, apa itu namanya, jumlahnya 1, total harganya berapa? 200.000. Statusnya sudah dibayar lunas atau belum? Status lunas, lunas. Kalau sudah lunas kirim, cetak resi. Di sini kita bisa cetak resi. Hasil resinya nanti di output. Lalu ya ini outputnya. Outputnya yang pertama, karyawan bisa melihat data produknya. Untuk melihat data produknya ini berapa ya. Nah, bisa melihat di sini. Tadi kan ada menu data produk. Lalu selanjutnya laporan absensi. Laporan absensi ini di sini ada tulisannya untuk admin. Ya, adminnya di sini siapa? Pemilik tokonya. Hanya masuk langsung ke yang bisa akses hanya admin. Laporan absensi. Di sini bisa lihat, wah Galuh absensinya jam 7.45. Hadir. Kehadirannya bulan ini 19 hari. Cetak laporan. Nah, ini juga nanti masuk laporan. Ini keluaran karena kita tidak memasukkan apapun. Karena ini sudah output dari menu sebelumnya yang sudah kita inputkan. Makanya ini masuk output kedua ini ya. Ini juga laporan penjualan juga sama. Ini bisa cetak laporan. Ini stok produk juga sama, bisa cetak laporan stok produk juga bisa. Nah, ini selanjutnya ini. Tadi kan kita di sini ya, ini ada retron. Retron. Kalau kita klik retron itu nanti munculnya adalah surat ini. Surat permintaan penggantian barang. Di mana yang siapa di sana? PT-nya, PT Indo Tekstil. Kami mohon untuk melakukan penggantian barang karena barang yang dikirim dalam kondisi rusak. Nama barangnya apa, jumlah barangnya berapa, statusnya wis dibayar atau belum, lunas, terusnya di sini. Tanggal pengirimannya berapa, tanggal pengembaliannya berapa. Nah, demikian saat ini bedus dan sini kontak personnya. Nah, ini harus ada ya kontak person biar perusahaan tidak bingung menghubungi. Ini stempelnya. Terus ini adalah nota. Kita lihat di mana ya. Nah ini cetak. Ini cetak di sini pada sistem kasir yang dicetak itu ada nota. Nah ini notanya. Kasir Galuh Nur Rohim. Semua kok Galuh Nur Rohim. Yang burat Galuh. Total bayarnya 465, tunainya 500.000, kembalinya 35.000. Terima kasih. Lanjut ada selanjutnya ini laporan-laporannya, ada laporan absensi karyawan, ada laporan bulanan ini, laporan penjualan. Ini semuanya bulanan ya. Lalu ini ada laporan stok produknya. Ini desain outputnya. Nanti setelah cetak laporan, maka yang keluar ini. Cetak laporan absensi ya, yang keluar laporan absensi dong. Lalu cetak laporan penjualan, yang keluar laporan penjualan. Cetak laporan stok produk, yang keluar stok. Baik, sampai sini saja. Sudah habis presentasi saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kelebihan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.